Kembali hadir bersama Harian Netra, obat, obrolan bermanfaat. Dipandu oleh dua sahabat Harian Netra yang kece, Jeremy Agustino, Desmond Daniel Tua Pakpahan, menghadirkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk menjadi teman berbincang. Kami akan menemani hari Anda. Selamat menyaksikan. Ya aku santai aja, suruh siapa nunjuk-nunjuk, suruh siapa pakai gerakan, udah tahu aku tunet gitu aja. Rasa minder itu nggak ada gitu. Iya benar-benar. Ketika sudah menerima. Ya halo guys, kembali lagi di obrolan bermanfaat episode 4. Kali ini kita dipaksa menghadirkan seorang sahabat Harian Netra. Kali ini cewek ini. Kalau aku berdiri sendiri nih, nggak ada Jere nih, aku ngundangnya cewek gitu. Halo Kayu, namanya Yuni Dawati Jaluhu, sahabat Harian Netra juga. Kayu, ngomong. Ya, halo Desmond. Ya. Kayu yang ngeri ya. Iya, Kak Yu, gitu dia. Kak Yuni, Yuni Dawati Jaluhu. Sahabat Harian Netra guys. Nah, ini Kayu nggak ada Jere, jadi makanya aku undangnya Kayu. Itu. Jadi, iya. Daripada ngomong sama cowok terus, sekali-sekali yang cewek lah ya kan. Gitu. Ya. Si Jere kemarin ku ajak gabung kuliah katanya. Ya elah siang padahal. Iya. Gak mau dia. Biar dia makin pintar lah, biar dia kuliah benar dulu. Bukannya kemarin kamu bilang ada ininya sedikit. Apa? Ada sedikit apanya? Lari jalur dia. Gimana tuh? Iya, sedikit lah. Kayaknya udah sembuh itu. Iya, kayaknya sih lagi kasmaran dia tuh. Aduh. Itulah. Nah, cuman Kayu, memang aku bingung Kak. Kalau manggil Kak Yuni ini mau gimana ya? Ngajak ngobrol apa gitu ya? Kayaknya gini aja lah, kita ngobrolin tentang apa ya? Yang salah satu yang agak unik juga dia tentang gimana pergaulan tunanetra di kampus gitu ya Kak ya. Itu kayaknya soalnya banyak juga bahkan kawan-kawan kita tunanetra, apalagi yang sekarang ini kan mau masuk ke dunia perkuliahan kan nanti kan. Nah, itu kayaknya butuh pencerahan tentang pergaulan itu ya, biar nggak salah. Biar nggak salah. Biar nggak tersesat ya. Biar nggak disesatkan. Oke. Jadi memang perkuliahan itu satu kayak ibaratnya bisa dibilang tempat terakhir untuk bergaul tanpa di dunia akademis gitu ya. Ya memang perkuliahan ya, misalnya di tingkat apapun kan perkuliahan ya kan Kayu ya. Iya betul. S1, S2 iya gitu. Tingkat akademis seperti itu ya. Karena ya kalau misalnya pun kita jadi dosen nggak mungkin bergaul gimana-gimana gitu kan. Tidak sopan lah gitu. Pertama Kayu nih kuliah di mana sih sekarang? Di mana? Di STT mana ya? Kalau saya sekarang kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Sumatera di STTS di Medan. Oh, STTS itu yang di jalan apa sih? Di ini. Di Jalan Sebabalan. Oh iya, Dekat rumah kalian. Gimana? Dekat rumah kalian bukan? Bukan ya? Enggak. Sebabalan di mana? Sebabalan di mana? Enggak tahu nih, Mas. Sebabalan itu dekat perpustakaan kota. Kota Medan. Perpustakaan kota bukannya di Istana Maimun ya? Bukan ya? Gimana sih? Udah. Kau orang Medan. Oke. Oh iya. Enggak. Aku orang Medan yang polos. Jadi kalau yang ya? Iya. Lebih dari 1 kilometer. Gimana? Nggak salah dengar. Aduh. Polos ya? Iya, polos. Udah lanjut. Kita alihkan ke pembicaraan lain. Jadi tapi disclaimer dulu, Kak Yuni ini tunanetra bukan sejak lahir ya? Iya, betul. Maksudnya bahkan dari SMA ya kalau nggak salah. Setelah SMA ya? Atau sejak SMA atau gimana? Gue tunanetranya itu pas umur 17 tahun. Mau tamat SMK gitu.
dari 17 kecil tahun. lahir normal gitu, bisa melihat, Hmm, ya bisa melihat keindahan dunia lah yang Iya, begitu indah dan luar biasa gitu. Tapi iya. pas umur 17 tahun di situ total nggak bisa melihat lagi. Oh, berarti itu masih kelas 2 ya? Kelas 3. Kelas 3. Tapi intinya udah yang pasti udah SMA setidaknya sampai SMA itu 80% SMA udah dilalui lah ya. Iya. Oke. Itu makanya memang aku tertarik untuk ajak Kayu ngobrol gitu. Soalnya kan apa namanya? Sebenarnya jeda antara Kayu dekat dengan orang apa ya? Orang awas istilah kita itu berdekatan gitu. Karena SMA-nya Kayu juga kan dalam keadaan yang awas gitu melihat. Artinya sebenarnya kan secara specifically Kak Yuni ini dalam apa namanya? Dalam aktivitas akademisnya bisa dikatakan tidak pernah selalu di inklusif gitu ya sejak SD, SMP, SMA gitu. Terlepas dari SLB, sempat di SLB ya Kak Yu? Sempat 1 tahun lah. Oh 1 tahun, oke. Tapi belajar ini aja ya. Belajar untuk braille aja. Habis itu langsung capcus kuliah gitu ya? Iya. Ya, capcus ya. Ya itu. Nah, maksudnya gini Kayu. Pertanyaan pertama yang mungkin orang sering pertanyakan gitu. Kalau misalnya lah kita tunanetra ini, menurut Kayu, ini kan Kayu kan termasuk dekat nih, bergaul sebagai seorang yang normal dan sebagai seorang tunanetra gitu. Ke teman-teman yang normal gitu kan? Tiap hari normal. Iya, maksudnya kan Kayu punya 2 sesi kehidupan ya. Yang maksudnya berdekatan gitu. Jadi aku yakin ingatannya masih full gitu. Ya. Kan tahap kan tahap pendewasaannya kan ada di situ di usia 17 tahun kan. Dia masih udah apalah gitu. Jadi setelah yang Kak Yuni alami nih, apakah ada perbedaan yang mendasar misalnya kita bergaul dengan orang awas itu sebagai seorang tunanetra dan sebagai orang melihat ketika Kayu SMA gitu. Gimana itu, Kak? Kalau perbedaan ya pasti ada ya. Itu pasti ada. Contoh. Aku ngerasa itu jauh sebenarnya, jauh perbedaannya gitu. Jadi yang dulunya kan pergaulannya kan dulu aku orangnya itu kan cepat kali bergaul dengan orang lain ya. Cepat kali bergaul. Walaupun orang yang nggak ku kenal pun asal senyum aja pasti ku sapa. Entah itu siapapun. Tapi sekarang ketika sudah menjadi tunanetra, ketika aku bersama dengan orang lain yang mungkin gak aku kenal, aku nggak bisa bergaul dengan cepat. Soalnya walaupun orang itu senyum sama aku, pasti nggak bisa kulihat kan wajahnya gimana. Jadi nanti aku pikir orang ini kayaknya sombong gitu. Jadi nggak bisa bergaul gitu, nggak bisa dengan cepat gitu akrabnya. Beda dengan waktu bisa melihat lah seperti itu. Maksudnya senyum, senyum ramah gitu ya? Ketika awas. Ketika awas kan ketika kita melihat orang pasti ada senyum gitu. Jadi aku orang seperti yang aku bilang tadi, kalau aku orang cepat akrab gitu. Jadi kalau orang senyum sama aku aja entah itu pun siapa, pasti aku sapa gitu. Karena kelihatan gitu kan yang senyum kan? Karena kelihatan. Nah sekarang waktu nggak bisa melihat ya ya sedikit agak ragu gitu ngomong sama orang, entah orang ini mau ngomong sama kita gitu. Ya lagian serba salah ya. Mau senyum nanti dikira ini ya kan lain nih. Terus perbedaan lain lagi yang kurasakan ketika awas dulu itu kan ketika ngomong sama orang mungkin orang lain ngomong sama kita tuh cepat tangkap gitu walaupun kita di tempat keramaian gitu kan. Jadi kita bisa melihat matanya tertuju sama aku gitu. Jadi kita bisa dia ngomong sama aku gitu. Tapi ketika sudah menjadi tunanetra, ketika banyak orang di situ ya harus disebutkan nama kan. Baru kita tahu itu sama aku dia ngomong. Jadi pernah ada pengalaman waktu di kampus. Setelah menjadi tunanetra, waktu di kampus ada kakak tingkat itu ngomong sama aku gitu. Jadi aku bingung, ini kakak ini ngomong sama aku tuh gimana sih gitu. Jadi pikir mereka, ini si Yuni ini tuli apa gimana sih kok nggak menjawab. Waduh. Gitu. Padahal karena aku nggak ngerti mereka ngomong sama siapa gitu. Iya. Salah sangka ya. Jadi sebagai tunanetra kan harus ini kan kalau di tempat keramaian seandainya ada yang ngomong kan harus sebutkan nama gitu biar kita tahu itu sama aku ngomong gitu. Oh iya itu
tapi itu kan sering terjadi gini ya. Maksudnya bukannya mereka nggak tahu kan sebenarnya, tapi ibaratnya lupa gitu. Mereka ya itu aku juga alami sih. Artinya teman-teman yang normal itu yang melihat teman-teman kita yang awas suka lupa kita tuh itu. Iya itu suka lupa mereka gitu. Ngobrol kadang nunjuk. Nah, misalnya ada terjadi keadaan seperti itu, ngobrol sama kakak, lalu kakaknya kurang tanggap, tapi kemudian mereka gimana tanggapannya biasanya? Ya, tanggapannya biasanya contohnya kan ada teman atau kakak gitu kan, pasti mereka bilang, kok nggak menjawab? Ya, aku santai aja. Suruh siapa nunjuk-nunjuk, suruh siapa pakai gerakan? Udah tahu aku tunet, gitu aja jawaban. Jadi dibawa lawak ya? Iya. Itu sih biasanya gitu, ada terjadi sesuatu seperti itu, aku bawa ke bercanda gitu. Iya benar. Biar lebih, soalnya kan kalau terlalu ini, kakak kan gini nyalain mereka kan nggak mungkin gitu. Tetap nyalain sih, tapi lebih ini ya gitu ya. Siapa suruh nunjuk-nunjuk? Iya, keren-keren juga tuh, bisa diterapin juga tuh. Kalau iya, soalnya kalau aku biasa kalau ada keadaan kayak gitu, ya aku pura-pura bingung aja. Gitu. Pura-pura bingung. Kasih gestur bahwa aku tidak sedang fokus ke dia gitu. Maksudnya gimana ya? Kasih gestur bahwa aku salah fokus supaya dia ingat aku tunanetra gitu. Misalnya aku tahu nih dia ada di sebelah kanan tuh kan. Sebenarnya aku tahu di sebelah kanan, tapi aku menghadapnya ke sebelah kiri, ke depan gitu. Jadi kayak ngasih gestur bahwa oh iya, gitu, kayak ngingatin dia secara halus lah gitu. Tapi memang kadang ada aja yang nggak ingat tuh. Lanjut aja tuh gitu. Nah, kalau udah gitu ya udah aku jawab aja gitu. Artinya kan gini, ketika dia udah lanjut, otomatis kan kita udah tahu itu ngobrolnya sama kita gitu kan. Ya kan? Nah, misalnya nih pertamanya dia nunjuk aja tuh. Apakah ini gimana gini gitu kan? Kita nggak tahu tuh. Walaupun misalnya ada orang lain di situ, kalau tiba-tiba ada obrolan antar teman gitu yang istilahnya nggak jelas gitu, arahnya ke siapa gitu, aku biasa langsung kasih gestur aneh aja. Makanya kadang aneh sendiri gitu kan. Tiba-tiba beneran ngomong sama teman bukan sama aku gitu. Aneh sendiri gitu. Kalau aku sih keseringan bawa bercanda aja kalau aku. Iya, didiamin aja ya. Didiamin lalu sampai dia yang nyadar sendiri gitu. Enggak juga sih, soalnya kalau seandainya dia banyak ngomong gitu, kita nggak sempat ini, aku bilang aja, aduh kenapa ya, kok gelap kali ini ya, aku bilang gitu. Oh iya. Atau aku bilang, kayaknya lampunya padam ya, soalnya aku nggak kelihatan loh, kenapa ya, gitu. Iya, ngerti. Sebenarnya konsepnya sama gitu ya, cuman kakak kayak lebih frontal lagi gitu menjelaskan. Iya, frontal. Lebih inilah, lebih pasti lebih aktif lagi menjelaskan gitu ya. Iya. Cara-cara yang maksud. Lalu maksudnya gini, apakah ada gini perbedaan cara nih ya? Kita tadi udah bicara tentang satu hal yang sering menjadi bukan kesalahan sih, sering menjadi hal unik lah gitu di antara kita dengan teman-teman awas gitu. Nah, tapi apakah cara yang kakak terapkan untuk bergaul dengan teman-teman awas ketika sekarang di dunia perkuliahan dengan kondisi tunanetra, apakah ada perbedaan yang mencolok gitu? Selain tadi yang senyum ya, apakah ada perbedaan yang mencolok dengan yang kakak biasa lakukan ketika SMA? Ini kita kalau tadi senyum kan dengan orang-orang senyum ramah itu kan dengan orang secara umum nih. Jadi misalnya pergaulan di satu lingkungan nih, misalnya ke lingkungan kampus gitu kan. Iya. Perbedaannya pasti ada sih, seperti yang aku bilang tadi, pasti ada perbedaannya gitu. Jadi kalau dulu di awas, ya kalau seandainya aku udah duluan ngomong sama kamu nggak ini, ya udah bodo amat ya kan? Iya. Terlalu ini gitu. Ya soalnya yang penting aku udah ngomong, aku nggak bersikap sombong sama kamu gitu. Tapi kalau kamu sombong, ya terserahmu gitu, bodo amat gitu kan? Iya. Soalnya ya masih ada teman yang lain dan aku bisa melakukan apa yang aku lakukan sendiri gitu. Tapi kalau setelah menjadi tunanetra, ya itulah dilatih untuk ada rendah hati ya, kesabaran gitu. Jadi seandainya pun ada teman kita yang sombong, yang mungkin bahkan nggak mau bergaul dengan kita, ya harus sabar gitu, nggak bisa melawan. Kenapa? Ya adalah kita memang harus butuh bantuan orang lain kan gitu. Dan kita nggak ada daya untuk melawan sih ya kan. Seperti itu. Jadi
sebagai tunanetra ya harus memiliki hati yang sabar sih. Ya, jadi tapi apa memang ada? Kesabaran itu. Maksudnya kakak sendiri di lingkungan kuliah atau di kuliah lah mungkin spesifiknya, apa ada gitu teman-teman yang specifically gimana ya, menghindar, mungkin nggak bilang langsung tapi menghindar gitu secara halus gitu untuk bergaul dengan kakak gitu, apa ada kan? Oh, sampai sekarang sih puji Tuhan nggak ada ya, nggak ada yang di lingkungan kakak atau di kampus pun, lingkungan kampus ada yang benar nggak ada. Tapi awalnya karena mungkin mereka nggak mengerti gitu. Mereka nggak mengerti cara bergaul dengan kakak, dan kakak juga karena baru pertama kenal sama mereka, jadi agak bingung cara bergaulnya gimana ya gitu. Jadi akhirnya kakak terkadang itu banyak diam, dan mereka juga nggak mau ngomong gitu sama kakak karena mereka nggak ngerti. Benar. Itu mereka takut iya, hal selalu terjadi di lingkungan baru itu Kak. Misalnya aku sendiri merasakan gitu kan. Di lingkungan kuliah pertama awal itu ya duduk, apalagi duduk depan tuh biasanya gitu kan. Nggak ada teman tuh. Biasa yang sebelah kiri pun nggak bisa diajak ngobrol. Kita juga nggak berani ngajak ngobrol gitu, kayak gimana ya? Nggak tahu entah perasaan apa yang melingkup. Ya? Iya, takut salah ngomong gitu kan. Dan mereka juga ternyata berpikir yang sama. Nah, ada beberapa temanku itu ketika udah akrab tuh, kalau kita ingatin ke kejadian-kejadian awal ketemu, mereka selalu ngakuinya seperti itu. Mereka mengakuinya bahwa apa namanya? Ya, bukan nggak mau, bingung gitu, heran gitu. Ya, semua bercampur lah gitu. Takjub, heran, bingung, dan segan. Nah, tuh. Jadi pernah tuh ya dalam satu kasus, aku dalam satu mata kuliah itu pertama-tama itu ditinggal loh di kelas. Kami kan mata kuliah pindah-pindah kelas tuh. Ditinggal kelas itu. Sebenarnya cara mereka ninggalnya itu ya berangsur-angsur surut gitu, kayak bingung gitu mau gimana gitu. Ya aku kan karena aku masih awam dengan lingkungan itu ya nggak tahu, apalagi berjauhan kelasnya kan, jauh-jauh gedung gitu. Ya udah terakhir ya inisiatif lah countingnya untuk membawa. Tapi artinya itu memang terjadi di awal-awal pergaulan kita dengan lingkungan baru ya gitu, lingkungan baru yang normal gitu sih kayak gitu. Nah, maksudku berarti kalau untuk apa namanya dalam tataran yang lebih lanjut, yang misalnya udah setahun kayu di sekolah di kampus, nggak ada lagi ya yang seperti itu ya? Oh, nggak ada lagi, sudah mengerti semua itu. Dan pengalaman yang paling lucu menurut aku pertama masuk kampus, soalnya kan di kampus aku cuman satu-satunya ya tunanetra, aku satu-satunya tunanetra di sini. Pertama apa ya, anak tunanetra berkuliah di situ. Jadi sama sekali dosen sama teman-teman nggak ngerti gitu, gimana cara nuntun, gimana cara bergaul, gimana cara ngomong gitu. Jadi pernah satu kejadian itu temanku bawa gitu nuntun aku. Jadi ketika dia tuntun kan biasa kan bergandengan gitu. Pas bergandengan, ini teman aku ini fokus kepada jalannya sendiri. Dia lupa kalau dia lagi bawa tunanetra gitu. Iya. Akhirnya aku tersangkut di pagar. Aku nabrak pagar. Aku nabrak pagar, dia lanjut. Jadi aku bilang kan, aduh gimana ini, aku udah tersangkut gitu, bercanda lah gitu kan. Gak mungkin marah gitu. Jadi mereka pun sorry ya Yun, sorry gitu. Mereka kayak sedih gitu, tapi gak mungkin aku juga ikut sedih kan, tapi aku bawa bercanda biar mereka juga gak merasa bersalah gitu. Aku bilang gak apa-apa, itu wajar. Tapi itu unik sih, aku teringat dengan kejadian yang seperti itu, tapi ini terjadi di SMA sih ketika itu. Ada apa ya, agak buru-buru gitu kan. Dan memang yang bawa juga kakak kelas. Dulu kan masih ada zamannya apa, pakai jam-jam yang bicara tuh, pakai jam bicara tuh, jam-jam tangan kuaci itu yang bicara gitu kan. Wah, jalan itu kepentok sama tiang bendera loh, pecah dia. Untungnya sih mungkin kalau si kawan itu lihat, dia juga akan merasa bersalah gitu kan. Tapi untungnya dia nggak lihat, dia taunya cuman tanganku yang kepentok gitu. Nggak apa-apa aku bilang. Habis di rumah, aduh sialan, pecah gitu. Harus ganti lagi gitu. Tapi ya itu artinya ya kita kan nggak bisa salahkan juga gitu. Karena ya
apa namanya, bukan artinya mereka nggak mau, bukan artinya mereka sengaja gitu. Ya wajar lah dengan hal baru gitu, itu termasuk hal baru ya bagi mereka ya, dalam hal menuntut. Nah, lalu dalam proses perkuliahan ada yang janggal nggak Kayu dengan kehadiran Kayu di tengah-tengah mereka gitu? Maksudnya ada yang ya semua pasti kita alami ya, awal-awal masuk kuliah kayak kita dianggap nggak bisa gitu. Nggak bisa. Dan bahkan kayak ngerasa sendiri gitu. Pernah kan? Kayak apa ya, gimana rasanya nangis gitu. Pernah nangis. Aduh, gimana? Kenapa seperti ini gitu. Jadi sedih, ngerasa sendiri gitu. Padahal bukan mereka abaikan atau cuek gitu, tapi karena mereka nggak ngerti gimana cara bergaul kan. Justru karena mereka menganggap kasihan gitu, gimana gitu ya. Gitu, mereka ngerasa itu, aduh gimana ya, kalau aku seandainya ngomong ini sama dia pasti nanti tersinggung gitu. Jadi menjaga perasaan akhirnya mereka diam. Jadi padahal ketika mereka diam itulah aku kayak ngerasa, aduh aku dijauhi gitu. Iya. Jadi dalam kelas lah itu yang aku alami gitu, ngerasa dijauhi awal-awalnya gitu. Jadi lama-kelama ya inisiatif sendirilah gitu. Iya benar-benar. Harus berusaha gimana caranya biar mereka itu bisa dekat gitu. Karena mereka nggak ngerti, jadi aku yang sudah mengerti cara aku bagaimana untuk bergaul dengan mereka, apalagi kan aku pernah awas gitu. Jadi aku masih memahami cara bergaul dengan orang awas kayak mana gitu kan. Jadi aku coba untuk mendekati mereka. Untuk bercanda gitu, mengikuti cara mereka bercanda gitu. Jadi bahkan aku membuat mereka itu bisa bercanda dengan kekuranganku gitu, supaya mereka itu tidak segan lagi. Bahkan mereka bilang, kok nggak bisa kok jalanmu gitu. Jadi aku biasakan mereka untuk bisa mengungkapkan itu supaya mereka nggak segan lagi sama aku gitu. Untuk tidak memahamkan ke mereka bahwa di tingkat pergaulan nggak akan ada ketersinggungan gitu ya Kayu ya. Gitu. Memang akan beda konteks juga gitu. Mau bilang apapun tentang kekurangan itu nggak masalah gitu buat aku. Iya sih, iya itu memang perlu sih demi rasa nyaman dalam pergaulan gitu ya. Karena susah juga gitu kan, karena justru mulainya dari situ gitu loh. Mulainya dari gimana mereka bisa yakin untuk gimana kita bisa meyakinkan mereka bahwa mereka itu nggak perlu segan-segan gitu kan. Tapi pasti pernah terjadi misalnya Kayu dalam pergaulan. Misalnya nih dalam kalau aku mungkin pernah terjadi gini kan, bergaul sama teman-teman sesama cowok, terus ada cewek lewat tuh, ih cantik kali dia tuh, lagi lewat lihat tuh, nah gitu dia teman ini lupa gitu, itu tadi yang aku bilang suka lupa gitu, kita tunanetra gitu. Aku menanggapi yang kayak gitu sampai sekarang belum tahu Kayu mau bilang apa. Biasanya aku bingung sendiri, diam aja, iya ya pasti gitu aja gitu. Kalau Kayu ada tips nggak metode seperti itu? Karena aku udah bilang kan kayak tadi kan, segala sesuatunya itu aku bawa bercanda karena aku memang orangnya humoris kan. Jadi seandainya pun ada sesuatu dari teman-teman aku yang bilang, itu cantik ya, kayak cewek-cewek kan itu biasanya kalau belanja gitu atau apa, atau ada pun cowok ganteng lewat itu, terkadang mereka, ganteng kali ya Yun, tengoklah Yun ganteng kan. Pasti aku bilang, iya ya ganteng, isi ampun putih ya, aku pasti bilang gitu. Iya, aku ikutan gitu. Iya, sampai mereka nyadar sendiri. Bilang, hah? Putih? Kayaknya enggak lah gitu. Jadi ibaratnya aku ini gitu, nggak bingung dengan hal-hal seperti itu, tapi aku coba untuk mengikuti gitu. Contohnya kan lagi jalan-jalan mereka bilang, wah gedung yang sebelah kiri ini bagus ya gitu, besar. Nanti tiba-tiba aku bilang, coba tengok juga kawan itu yang sebelah kanan pasti bagus juga ini gedungnya itu. Putih kan warnanya, warna kuning gitu. Aku cerita gitu-gitu. Padahal nggak ada gedung di situ. Padahal nggak ada gedung. Iya. Artinya ya memang banyak sih cara-cara gitu untuk menghadapi yang seperti itu gitu. Tapi memang ya patut dicoba sih cara seperti itu. Bilangnya cantik, iya cantik. Imajinasinya dimainkan walaupun salah semua ya, gitu. Tapi jadi mereka sadar sendiri jadinya kan gitu. Iya, dan melalui itu juga kan mereka ini lebih dekat ke kita gitu, nggak segan lagi gitu sama kita. Iya benar. Tapi memang kalau atau nggak nanti gimana? Atau nggak nanti kan pas lagi belajar gitu, tiba-tiba kan ada teman gitu kasih buku gitu, coba bacakan gitu.
Kan mereka yang kayak kamu bilang tadi kan terkadang lupa kan gitu. Coba bacakan ini. Langsung ku bilang, pinjam matamu lah dulu kan gitu. Terus atau enggak, aduh gimana ya, mataku ada di bawah, di mata kaki, itu yang berfungsi, aku bilang gitu. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, segala sesuatunya kita jangan tersinggung lah ketika mereka lupa. Kadang memang bukan ini kayak kalau beberapa teman-teman yang tunanetra itu mereka jatuhnya bukan tersinggung tapi bingung gitu. Yang bilang tadi ini obrolan yang kayak gini mau diapakan gitu ya. Nggak mungkin kan setiap saat menjelaskan gitu kan. Gitu. Ya mau diapakan gitu ya. Nah, terus gini kayak sekarang ini kan apa nih kita lagi dihadapkan dengan pandemi itu kan. Nah, itu mungkin kalau untuk kita ini sebenarnya mau ajak Tania tadinya, tapi Tanianya nggak mau, bingung. Tapi itulah maksudnya kalau misalnya kita kayak kita yang bergaulnya memang udah pernah bergaul sebelumnya, lalu tiba-tiba ada pandemi dan daring semua tuh kan. Oke. Itu gak ada masalah. Nah, gimana dengan teman-teman kita tunanetra yang mereka masuknya pun di dalam keadaan daring gitu. Misalnya kayak Tania itulah, kayak Tania gitu kan. Nah, dia kan masuknya di dalam keadaan daring. Terlepas dari kemudian dia juga udah jumpa sama teman-temannya, tapi untuk kasus-kasus tunanetra yang lain yang memang benar-benar daring gitu ya sejak awal, dan itu gimana kita bisa menunjukkan bahwa oke, ini kita tunanetra gitu, supaya mereka bisa memperlakukan gitu. Gimana? Maksudnya kalau tadi misalnya kita di pergaulan yang yang nyata gitu kan, udah jelas lah bisa kan. Nampak juga sebenarnya, cuman kadang mereka aja yang lupa gitu. Nah, kalau daring gimana tuh biasanya? Lebih baik sebaiknya gimana tuh? Ya, kembali lagi ya. Segala sesuatunya kan kalau bergaul pasti harus berkomunikasi dengan baik gitu kan. Harus ada komunikasi. Kalau kalau yang dalam keadaan sekarang kan daring, jadi sering-sering chat. Itu ada hubungan yang baik. Jadi kan pasti di dalam kelas kan pasti dibuat grup WA gitu kan. Benar. Jadi itu sering muncul lah di situ, sering sapa-sapa, chat pribadi dengan mereka, bercerita, jalin komunikasi yang baik. Pasti ketika mereka sudah mengenal kita, meresponi mereka dengan baik, pastinya juga otomatis mereka meresponi kita dengan baik gitu, menurut aku sih gitu. Tapi memang perlu kayak dikasih disclaimer di awal gitu ya Kayu, bahwa ya kita tunanetra gitu ya. Karena kadang jadi kita harus mencari nah benar. Karena kadang itu beberapa tunanetra itu nggak ketahuan dia tunanetra gitu loh. Mungkin dari face-nya gitu, dari mananya gitu, nggak ketahuan dia tunanetra gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman yang low fashion akan susah menjelaskan bahwa dia itu tunanetra gitu kan. Nah, itu maksudnya. Berarti memang di awal perlu disclaimer ya ke teman-teman baru. Iya, harus kita ceritakan lah. Maksudnya kita harus tampil apa adanya, jangan juga kita sok tahu gitu loh, kok bisa, tapi harus kita harus kita tunjukkan apa yang kita bisa dan apa yang memang benar-benar kita nggak bisa, gitu. Jangan kita membohongi gitu, jangan kita membohongi diri sendiri gitu, karena malu ya aku bisa ini, nggak usah lah butuh bantuan mereka. Benar-benar. Tapi maksudnya gini Kayu, berarti memang kita harus bisa ciptakan momen untuk menjelaskan kita itu tunanetra gitu ya, ke siapapun. Ya. Ke siapapun. Iya, pada siapapun. Nah, tunjukkan dirimu ya, gitu. Daring nih kan, karena kan masa-masa seperti ini ya nggak jumpa face to face gitu kan. Nah, kayak yang bilang tadi, orang pasti akan lihat profil nih kan, foto profil, oke. Apalagi foto gitu kan. Kadang kan foto menampilkan yang paling baik yang bisa dia buat gitu kan. Kadang itu dia nggak ketahuan tunanetranya gitu loh, nggak kelihatan gitu. Nah, itu maksudnya memang berarti tetap perlu ya kita jelaskan gitu ya. Iya, perlu, itu sangat perlu sekali ya, apalagi kalau ibaratnya kan nge-zoom gitu. Jadi bisa saja sebelum mulai ya jelaskan, maaf teman-teman, ya saya orang berkebutuhan khusus gitu, bisa saja kita jelaskan, perlu malu gitu. Saya gelap gitu ya. Ya, gelap gitu. Lampunya nggak pernah hidup. Benar. Tapi artinya memang perlu sih. Tapi memang akhirnya akan menimbulkan pertanyaan juga bagi mereka. Tapi wajar sih ya.
misalnya ditanya kok bisa gini, kok bisa gini, kok bisa gini, macam-macam itu pertanyaan tuh ya. Gitu. Ya itu wajar, itu pasti siapapun itu yang pertama kenal itu pasti banyak pertanyaannya, nggak masalah gitu. Hadapi aja dengan senyum, ya kan, disenyumin aja. Kasih emot senyum ya kalau versi daringnya. Ya. Itulah mungkin susahnya di situ kalau yang sekarang dalam kondisi pandemi gitu. Memang pasti ada tantangan yang lebih lagi lah ya Kayu ya. Gitu karena nggak jumpa langsung. Kalau jumpa langsung kan ketahuan tuh, oke dia nggak bisa lihat gitu kan. Nah, kalau yang ini kan susah gitu. Apalagi kan aktivitas daringnya 80% bisa kita lakukan semua. Misalnya kita mau ketik sesuatu di grup itu kan bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya hanya melihat itu nggak akan ada yang nyadar gitu kan Kayu. Gitu kan? Iya. Nggak akan ada yang nyadar. Lalu kembali ke Kayu sekarang di Medan ya? Ya. Kemarin bilang karantina ya, karantina dia. Karantina. Ya, janganlah dibahas itu. Aduh. Ya. Enggak, maksudnya jadi pikir benar kena corona, enggak lah. Enggak ya, tapi lebih ke pengalaman. Tapi wajar sih, kena atau enggak kan ya memang ada proses karantina lah dari Nias ke Medan kan, antar kabupaten. Iya, gitu. Biar aman aja gitu. Biar aman ya. Baru pulang baru dari luar kota, yuk. Iya sih. Luar kota mah. Memang luar kota kan. Itulah. Betul. Tapi tetap belajar terlanjut ya. Maksudnya udah mulai ya. Iya, masih belum ujian pun. Masih belum ujian. Masih belum ujian. Baru harus ini ujian. Ujian UAS ya. Dan aku mau bilang gini tentang pembahasan kita tadi kan. Saya teringat sesuatu. Ini juga bukan hanya buat orang awas, tapi buat teman-teman tunanetra juga ya. Ketika bergaul, satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati ya harus kita ingat kalau kita bergaul, mau bergaul dengan orang lain, harus ada rasa menerima diri dulu gitu. Kita harus bisa menerima diri kita dulu, dan melalui itu kita bisa menerima orang lain. Jadi beratnya gini, dulu sebelum aku bisa menerima diriku kan, aku bisa aku nggak bisa terima gitu keadaanku gimana gitu, karena menjadi tunanetra aku nggak bisa terima gitu. Akhirnya aku susah bergaul dengan orang lain. Aku malu gitu. Jadi bawaannya itu pengen sendiri, dan kalau ada orang ngomong tuh nggak mau gitu, aku nggak suka. Kenapa? Karena masih belum ada dalam benakku itu untuk menerima diri gitu. Jadi setelah menerima diri sendiri gitu, oke, aku tunanetra, ini kehidupanku, ya udah, berarti memang Tuhan mengkehendaki seperti itu, ya nggak masalah gitu, fine gitu kan. Jadi harus ada di dalam hati, tanamkan dalam pikiran dan dalam hati bahwa gue sama dengan lo gitu. Jadi ibaratnya aku tunanetra, lo awas, tapi kita sama-sama gitu, ciptaan Tuhan yang ada di dalam diri lo itu yang dikasih Tuhan atas kehidupan dari Tuhan, dan begitu juga dengan gue, hanya saja ya mata gue nggak bisa melihat, lo bisa melihat gitu. Hanya itu aja perbedaannya. Jadi ketika itu ada ada rasa nggak ada rasa minder itu nggak ada gitu. Iya benar-benar. Ketika sudah menerima diri dan menganggap bahwa kita sama dengan mereka, akhirnya nanti ketika kita pun cara bergaulnya kita nggak usah minder gitu. Nggak ada hal yang harus kita takutkan gitu loh. Tapi gini, kalau mengingat hal itu, misalnya ada juga beberapa teman-teman tunanetra itu yang kelewat, maksudnya menerapkan yang kakak maksud itu kelewatan dia jalurnya gitu, maksudnya kelewatan, akhirnya jadi minder gitu. Maksudnya gini, karena terlalu menerima diri kali, karena terlalu menerima diri, akhirnya dia menjadi minder gitu. Itu gimana tuh menghadapi yang seperti itu? Karena ada beberapa teman yang seperti itu, sampai tingkat mindernya itu gini, ketika ada teman-temannya yang awas misalnya, sebenarnya bukannya nggak mau bantu, tapi misalnya nih dalam tugas, sebenarnya bukan nggak mau bantu dalam tugas gitu kan, tapi memang karena dianya aja yang nggak bilang gitu loh. Itu gimana tuh? Maksudnya dianya aja nggak bilang, jadi akhirnya kan nggak tahu tuh teman-teman tuh, tapi kesannya seakan-akan dia nggak dibantu. Nah lalu dia sedih sendiri gitu. Itu gimana? Oke, gini, masalah seperti itu ya, dibilang kelewatan, akhirnya minder ya, nggak mau jadi apa gitu. Jadi kelebihan dia menerima dirinya.
Jadi menurut aku itu ciri-ciri orang yang masih belum menerima dirinya menurut aku. Oh, justru gitu ya? Kenapa? Ketika kita sudah menerima diri kita, pasti kita juga bisa menerima diri orang lain. Jadi kesannya nanti kalau kita bilang seperti itu, kesannya seperti sombong gitu. Iya, Sombongnya gimana? Aduh, aku minta tolong sama ini, nanti dia seperti ini. Jadi ngerasa aku direndahkan nanti gitu kalau aku minta tolong. Nah, jadi ada rasa takut juga gitu, ada ngerasa nggak enak. Jadi di situ saya merasa ya ciri-ciri orang yang nggak bisa menerima dirinya menurut aku gitu. Kenapa kalau memang dia sudah menerima dirinya, ya aku padanya gitu. Aku padanya, kalau aku memang nggak tahu ya aku bilang nggak tahu. Kalau aku bilang tahu ya aku tahu gitu. Jadi ketika aku butuh bantuan, aku nggak perlu segan karena memang aku butuh itu gitu. Jadi nggak perlu ada lagi rasa minder sama orang lain iya, gitu. benar-benar. Kalau memang gitu. Tapi kalau dibilang sudah menerima diri tapi masih minder sama orang lain, menurut aku itu enggak ya. Mungkin lebih ke gini ya, Kayu ya. Mungkin aku nangkap sih maksudnya, Kak. Gini, lebih kepada kalau misalnya udah nerima diri, artinya seharusnya apapun yang orang bilang ke kita itu ya udah lalukan aja gitu ya. Seandainya pun nih, seandainya dalam kondisi terburuk orang ngata-ngatain kita dalam kondisi seperti itu pun ya harusnya udah terima aja gitu kan. Iya. Lebih ke situ ya. Ya seperti itu. Soalnya gini, resiko kita sebagai tunanetra, apa tuh? ya sebagai orang yang punya kebutuhan khusus, ya resiko kita pasti adalah kata-kata yang menyinggung, itu pasti gitu. Wajar sih. Wajar. Tidak semua orang menerima kita gitu, dan tidak semua orang itu mau memahami kita. Jadi yang harus kita perlukan di situ sebagai tunanetra itu kesabaran yang besar gitu. Harus ada kesabaran yang besar ya dalam diri kita gitu. Jadi ketika ada orang ini kerjanya minta tolong terus gitu, pasti itu ada kan? Kerjanya minta tolong terus ini ya, malas sekali gitu kan. Jadi harus ya udah gitu, ngapain kamu marah kan? Tadi kamu yang minta tolong, jadi ya udah senyum sabar. Lalu gitu. kadang bukan gitu loh. Kadang ada lagi yang bilang apa langsung ngejudge gitu. Nanti dia nggak bisa gitu kan. Sebaliknya gitu kan. Nanti dia nggak bisa gitu. Tuh menghadapi yang seperti itu memang ya diwajarkan aja gitu ya. Karena itu wajar. Tingkat pemahaman, lebih kepada tingkat pemahaman mereka ya yang lebih kurang ya gitu ya. Iya betul. Dan nggak bisa kita paksakan juga kan. Iya. Sabar aja, sabar. Bahasanya aja ya. Tapi, itulah, dan yang aku rasakan juga menjadi tunanetra itu lebih dilatih untuk kesabaran sih. Bahkan gini ya, maksudnya memang harus ada untuk dapat bergaul dengan nyaman dengan teman-teman yang awas, kita itu harus ada pada tingkat yang ketika misalnya mereka tidak mau bantu secara belak-belakan pun ya udah terima aja gitu ya. Iya, harus seperti itu. Kembali lagi kepada kesabaran. Ya di titik itu kita tetap harus dalam kesabaran, tapi ya artinya kalau misalnya pun ada kesel ya wajar sih kesel kan. Wajar. Artinya kesel yang mau digimanain gitu kan. Nah, artinya lebih biarin aja dia yang punya dosa gitu kan. Dan kita juga pengalaman juga itu kan biasanya kan teman-teman aku yang di kampus itu kan bantu gitu, sangat membantu. Contohnya kan di lingkungan asrama, karena aku nggak tahu lingkungannya kayak mana, jadi sering kayak menjemur kain atau di tempat makan atau dimanapun mereka kan sering nuntun awalnya. Jadi ketika itu jangan kita juga sebagai tunanetra, mereka udah bantu terus, mereka baik, ya udahlah biar mereka terus bantu gitu. Jadi kita nggak ada niat lagi untuk belajar gitu kan. Kita nggak ada niat lagi untuk bisa belajar memahami lingkungan itu. Jadi jangan seperti itu juga. Jadi akhirnya juga pergaulannya nanti pasti akan juga renggang gitu. Kenapa aku bilang seperti itu? Soalnya gini, kan setiap orang kan terkadang kan jenuh juga kan gitu. Iya benar. Ada saatnya jenuh juga gitu. Jadi kalau kita memang sama sekali dari dulu sampai kapan nggak bisa-bisa, ya orang lain juga ngerasa gimana gitu. Jadi kalau aku caranya seperti itu gini, awalnya mereka bantu gitu. Jadi selanjutnya ketika aku sudah tahu, walaupun temanku bilang, ya udah biar aku aja yang jemur kain atau biar aku aja yang ngerjakan gitu atau apa gitu, aku bilang gini, terima kasih aku sudah bisa gitu. Jadi jangan kita terus mengandalkan mereka kalau memang kita udah tahu gitu. Jadi sebenarnya aku gini, menunjukkan kepada mereka ketika aku sudah bisa,
aku akan melakukannya. Tapi ketika memang itu aku nggak bisa, aku akan minta tolong. Jadi selama aku bisa, apa yang aku bisa, aku melakukan itu gitu. Jadi orang lain juga bilang, oh gitu berarti sebenarnya dia itu mau mandiri, sebenarnya dia itu nggak mau merepotkan orang lain gitu. Jadi kalau kita kan ada itu kan, oh ya udahlah, dia udah baik, udah bantu, ya udah biarin aja dia terus bantu kan gitu, nggak boleh juga seperti itu ya. Ya. Tapi mungkin gini ya Kayu, aduh itu apa namanya? Memang apa sisi-sisi terbaiknya memang Kayu alami gitu ya Kak ya. Karena mungkin lingkungan apa ya, lingkungan perkuliahan Kakak yang memang lebih apa bersifat religius gitu ya. Artinya mungkin mereka juga akan merasa malu ketika sikap mereka ternilai buruk oleh siapapun gitu kan. Dan memang itu menjadi salah satu tolak ukur kan. Artinya bukan tolak ukur, bukan berarti masuk STT itu sekolah tinggi teologi itu harus wajib baik, enggak. Tapi tentu nilai-nilai kebaikan itu secara otomatis akan diterapkan lah gitu kan di lingkungan itu gitu kan. Gitu. Memang itu yang susah itu adalah teman-teman yang berada di lingkungan yang apa keras dalam arti keras lah gitu. Maksudnya keras apa namanya? Yang tingkat pergaulannya tinggi gitu. Misalnya ya yang di tempat yang memang sama sekali belum pernah mengenal tunanetra, mungkin itu tempat Kayu juga. Tapi itu tadi nilai-nilai religi itu di situ yang memang udah terbangun secara otomatis itu menolong sekali untuk Kakak gitu kan. Nah, bagaimana dengan apa itu yang sering terjadi apa namanya? Minder tingkat dewa itu di teman-teman yang lingkungannya baru, teman-temannya juga baru, dan ya apa namanya mungkin lebih kepada ya? Apa bukan gelar di tempat perkuliahan yang secara akademik bukan tidak memungkinkan ya, tapi tidak terkonsentrasi pada itu gitu. Misalnya nih di lingkungan yang dia katakan contohnya ilmu apa ya, ilmu hukum contohnya, itu kan tidak terkonsentrasi untuk itu. Kalau misalnya kita bicara di lingkungan musik mungkin oke, kan langsung kelihatan tuh tunanetra bisa musik gitu kan. Nah di lingkungan lain gitu, misalnya di lingkungan bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris atau apa gitu, itu gimana itu kayak memang itu sulit sih bagi mereka gitu. Ya. Segala sesuatunya memang nggak mudah sih gitu. Tapi kembali ke kita gitu. Mungkin Desmond pernah mendengar kata ini ya, dari kita untuk kita dan oleh kita. Betul nggak sih dengan kata-kata itu? Itu akrab sekali dengan itu apa itu teori demokrasi itu mau pemilu itu seringkali digaungkan itu. Nah, itu. Jadi ibaratnya segala sesuatu itu mulai dari kita gitu. Jadi seandainya kita mempertunjukkan kehebatan kita terlebih dahulu, mempertunjukkan oh aku bisa gitu. Mempertunjukkan itu orang lain pun akan kesal kan? Itu ke kita. Iya, salah jadi, juga ya. Benar-benar. Nah, jadi tunjukkan dulu kerendahan hatimu gitu. Tunjukkan oh memang aku nggak bisa ini gitu. Aku butuh bantuan yang ini gitu. Jangan kita sosok, jangan nanti karena kita merasa nanti aku diremehkan, nanti aku direndahkan, mentang-mentang aku tunanetra gitu, kita mempertunjukkan bahwa aku bisa gitu. Jadi akhirnya sok tahu gitu. Jadi orang lain pun ya udah gitu, kesal kan. Kalau memang kau udah tahu ya udah gitu kan. Jadi kita harus mempertunjukkan itu siapa kita gitu. Bahwa ada sesuatu yang aku bisa, ada sesuatu juga yang memang aku nggak bisa gitu. Iya benar. Kalaupun misalnya akan tertunjukkan gitu, bukanlah disengaja gitu ya Kayu ya. Pada koridornya gitu. Iya. Terus gini Kayu, misalnya ditangkap di tingkat pergaulan yang udah akrab gitu kan. Ya namanya juga ya manusia gitu kan, pasti ya apalagi di lingkungan apa muda-mudi itu kan pasti pernah lah ya memiliki rasa suka terhadap orang lain. Ya walaupun kita tunanetra kita tetap bisa suka lah sama orang gitu ya. Ini aku mau bahas ini takutnya kakak keceplos sesuatu, aku bahaya juga gitu ya. Posisiku di sini berbahaya, saudara. Tapi artinya gini, pernah nggak Kayu itu misalnya membahas seorang cowok gitu di lingkungan teman-teman cewek gitu, yang mungkin Kayu akan suka lah atau punya kesan khusus lah gitu.
itu di lingkungan tunanetra apa saya Aduh, dengan yang awas? jangan diarahkan ke lingkungan tunanetra dong. Bahaya saya. Itu di lingkungan yang awas gitu. Artinya Oh, yang maksudnya awas. gitu. Teman-teman yang sesama awas tapi kayu yang suka gitu. Gimana? Kalau mengenai pengalaman itu enggak ya, soalnya setelah aku tunanetra, ya, enggak, ya maksudnya enggak ini ya gitu, enggak ada niat, masih belum ada niat untuk Iya. itu. Gitu, jadi enggak pernah sih, paling cuman bicara-bicara aja. Oh ya suaranya bagus ya gitu. Kalau Benar, mungkin ada teman, pesannya suaranya bagus, cuman itu aja sih. Tapi kalau lebih daripada itu nggak pernah sih, masih Jadi belum. aku cerita sedikit nih ya kayu ya. Jadi dulu waktu kuliah pernah itu adalah gitu kan seseorang punya kesan khusus lah gitu kan. Itu kan terus ya karena udah akrab, teman-teman yang udah akrab banget tuh sampai udah sering ke kosnya juga dan macam-macam lah. Jadi pernah tiba-tiba keceplos gitu. Kayak mana menurutmu sih ini gitu. Jadi apa prinsipnya minta pendapat dia gitu kan. Tapi ya nggak tahu ya apa memang gestur itu nggak bisa bohong mungkin ya. Terus ketahuan lah tuh kan suka kau ya gitu. Ya udah terus mungkin pada saat itu kalau sambil senyum-senyum merah pipinya memerah. Waduh. Nah itu maksudnya gini artinya yang aku lakukan ketika itu ini unik nih. Yang aku lakukan adalah aku minta pandangan dia nih. Aku pinjam pandangan orang tentang itu cewek gitu. Iya. Menurutmu gimana gitu? Terus kan ya artinya kan ya sebenarnya kan nggak butuh juga kan misalnya dibilangnya ya cantik sih dia apa ya gini rambutnya panjang lah gitu ya nggak butuh juga sebenarnya tapi kadang-kadang apa pengen dengar juga gitu kan secara fisik dia gimana gitu. Terus ketahuan lah tuh suka tuh kan lah akhirnya kadang justru kalau beberapa teman yang dia paham gitu ya memang udah benar-benar paham dalam beberapa kondisi dia akan menjelaskan tuh misalnya tadi kau dilihatin aja loh kayaknya dia juga inilah itu gitu sering digituin terus iya terus kalau udah gitu aku selalu bilang mau menyenangkan aja yang nilai ini gitu kan nggak ada itu iya loh kan aku yang lihat dalam hati wow ya wajib dong gitu kan iya loh tadi dilihatinnya aja gitu tadi waktu kita lewat diliatin aja kau terus pinjam pandangan orang sih aku sering juga itu maksudnya pinjam pandangan kawan gitu ya artinya kan memang sebenarnya kita nggak butuh tapi terkadang itu kita lakukan gitu kan gitu sih maksudnya gini menurut kayu untuk kondisi sering ya apakah dalam hal itu aja atau ada dalam hal lain seperti itu kalau banyak kalau dalam hal lain aku sering pinjam pandangan orang lain contohnya memang seperti yang kau bilang tadi pengalaman itu tapi bukan terkhusus orang yang mungkin aku ada perasaan memang dasar pengen tahu aja gitu ya pengen tahu aja gitu kan biasanya kan orang teman-teman cewek kan biasanya ngomong-ngomong si ini gitu gini pasti penasaran kan itu apa pasti aku setelah tunanetra itu pasti kalau ada sesuatu apa mereka ketawa aja kenapa kalian ketawa iya oh ini oh gitu jadi aku sering bilang emang kenapa kok diketawain itu oh ini orangnya seperti ini jadi aku sering banyak lah dalam hal melihat orang lain bahkan dalam shopping gitu kan jadi sering pinjam lah pandangan orang lain jadi kalau masalah untuk belanja gitu kan mereka bilang nanti barang yang kamu suka bagaimana menurut matamu bagus ya itu menurut mataku juga bagus gitu tapi lebih ke mendeskripsikan ya mungkin ya iya benar sih memang kadang perlu juga gitu nah biasanya mereka mau nggak gitu maksudnya dalam arti sejelas-jelasnya nggak menjelaskan itu mau gitu kalau kembali lagi ke kita gitu cara bergaul kita ke mereka bagaimana gitu kan jadi kembali kalau aku tuh kan orangnya
matamu ya, benar-benar nanti ku kasih dalam mataku, matamu nggak ada matamu gitu. Jadi kan mereka menjelaskan ya, aku lebih ini gitu, lebih posesif ke mereka gitu, lebih aktif sedetailnya pun. Iya ya, benar. Artinya memang nggak usah sungkan lagi lah ya, kalau udah tingkat pergaulan yang akrab gitu ya, Kak. Ya gitu. Iya sih. Jadi nggak perlu kita buat mereka jangan sampai mereka itu ngerasa mereka segan. Sebenarnya mereka bingung, buta gitu. Jadi nggak apa-apa. Biarin aja gitu ya. Biarin aja gitu. Jadi malahan ketika mereka mungkin menyinggung itu, aku lebih lagi bercanda gitu. Benar. Jadi malah ikut bercanda juga gitu ya. Iya, itu akhirnya mereka Yuni memang ada gila-gilanya. Memang ada gilanya sama kayak kau gila gitu. Iya benar. Iya. Sampai segitunya gitu. Jadi asik sih. Gitu kayak teman-temanku yang dulunya itu segan gitu, mereka diam sama aku, sekarang nggak lagi ya, teman-teman kampus nggak lagi gitu. Tapi pernah nggak teman-teman itu misalnya di chat atau gimana ngirimin foto gitu? Gimana tuh? Ya pernah, itu wajar lah kan, yang di situ apa namanya kan nggak cuma aku yang tunanetra. Iya enggak, maksudnya itu di grup kan, maksudnya secara pribadi nih nggak sadar dia tiba-tiba ngirim foto gitu, ini terus dia bilang ini dia maksudku gitu, misalnya untuk sesuatu. Pernah gitu. Pernah waktu itu aku minta sesuatu apa ya kemarin itu tugas atau apa sama temanku, dikirim melalui foto, jadi aku ketawa sama dia kan. Bilang hahaha gitu kan, ketawa gitu. Jadi dibilang kenapa? Minta tolonglah fotonya gitu dibuat lebih bagus gitu bilang. Atau gimana gitu, aku lebih ini sih, lebih benar-benar lebih aku ini bawanya dapat ilmu baru sih ini. Artinya memang kalau aku pribadi jujur selama ini kalau misalnya jumpa sih ya aku jelasin aja gitu, nggak bisa kulihat gitu. Tapi kalau misalnya dikasih model bercanda asik juga ya. Jadi, ya biasanya aku gitu. Ya, benar. Soalnya kalau kita terlalu bawa serius ke mereka, pasti ada hati apa ya sama mereka gitu. Lebih merasa bersalah gitu ya. Benar. Seperti itu. Akhirnya memang dari beberapa kasus memang seperti itu. Oh ya maaf ya gitu. Yang jadi kurang enak. Tapi mau buat ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, santai aja. Tapi akhirnya pun tetap aja akan ada rasa bersalah gitu ya. Gitu sih. Nah, terus misalnya lah yang sebaliknya, aku sering sih yang sebaliknya Kak gitu. Bang, minta catatannya dong. Menghadapi yang seperti itu gimana tuh? Aduh, itu susah tuh. minta fotoin catatan ini ceritanya lewat chat gitu ya. Aduh, kalau menghadapi seperti itu aku bilang aja, aku nggak nyatat. Aduh, nggak tahu lagi mau bilang apa. Menurut Kakak gimana tuh? Atau pernah mengalami gitu? Untuk mengalami itu sih mungkin enggak ya. Karena mungkin di lingkungan asrama semua ya. Tapi pernah mengenai pulpen, pena gitu. Jadi ada temanku bilang, boleh pinjam pulpennya. Aku pun ketawa kan gitu. Pinjam. Bilang, mau pakai pulpen. Gitu. Aku kasih pena kita untuk yang nulis untuk braille kan. Terus dia jadi nyadar sendiri. Jadi apa nih? Jadi mau minta pena ya ini gitu. Jadi mereka pun ketawa sendiri gitu. Benar. Terus mereka nyadar, oh iya ya gitu jadinya ya. Benar. Ya gitu. Yes. Aku biasanya kalau hal-hal seperti itu aku nggak langsung bilang aku itu nggak bisa loh, aku nggak bisa. Mereka juga kan nggak ibaratnya aku nggak mau mereka merasa bersalah. Gitu. Iya itu tadi memang. Tapi iya unik sih. Ini baru sih, ini mantap sih. Gitu. Karena selama ini aja aku ya. Tapi itu mungkin ada dampaknya gini ya, karena Kakak dekat dengan, maksudnya siklus penglihatannya dekat gitu antara normal dan tunanetra gitu. Maksudnya kalau kayak aku memang mungkin karena tunanetranya sejak lahir gitu ya. Jadi benar-benar nggak pernah berada di kondisi yang melihat gitu kan.
nggak tahu gimana cara pandang orang awas gitu. Misalnya nih, Ya, nggak pernah lihat. nggak pernah lihat. Udahlah Kak, udah itu. Maksudnya, ya sih nggak pernah melihat cewek sih. Aduh. Apa? Oke, lanjut. Artinya, misalnya lah, kayak tadi misalnya Kakak bilang fotonya kurang cantik. Itu kan apa? Guyon-guyon yang kayak gitu nggak bisa aku ciptakan gitu, karena aku nggak kebayang foto yang jelek itu memang nggak akan bisa terlihat gitu. Gitu. Gitu Itu ya. sih. Ya, Tapi memang mungkin itu perbedaannya. perbedaannya itu. Tapi memang unik sih, bisa aja diterapkan gitu. Jadi kita nggak semata-mata kita aku nggak bisa. Jadi nggak flat gitu ya pergaulannya gitu ya. Bisa jadi pelajaran sih. Terus gimana nih pesan Kakak ini untuk mereka-mereka yang mungkin berguna untuk adik-adik kita nanti lah yang akan bergaul di dunia perkuliahan. Karena kalau di dunia SMA kadang ya nggak seperti ini gitu momennya gitu. Ya. Gitu. Gimana tuh Kak? Yang bagian mana itu? Ya maksudnya dalam segala aspek lah bisa dikasih pesan lah gitu untuk mereka-mereka yang mungkin nanti kedepannya akan bergaul dengan dunia luar lagi yang lebih jauh lagi gitu. Gini. Kalau pesan aku ya gini, ibaratnya kita sebagai tunanetra yang pertama ya harus memiliki rendah hati ya. Ibaratnya saya pernah mendengarkan kesannya bahwa tunanetra itu terkadang sombong gitu. Sombong. Jadi Gimana ibaratnya tuh? Maksudnya jadi terjadi ini sebenarnya. Jadi sebenarnya terkadang ada pandangan yang memandang bahwa tunanetra itu sombong, tapi sebenarnya bukan. Karena memang mereka tidak tahu cara bergaul. Gitu. Mereka nggak tahu cara bergaul. Iya, benar. Mereka nggak tahu cara bergaul karena tadi seperti yang kita bahas tadi kan ada rasa segannya gitu. Jadi biasanya kan diam gitu kan. Kita diam. Padahal dalam hati pengen ngomong tapi mau nggak ya dia cakapi gitu. Itu pasti ada. Akhirnya ya udahlah kita lebih baik diam aja. Akhirnya meskipun ada orang samping kiri kanan kita diam. Sebenarnya bukan sombong tapi karena segan gitu. Dan kita nggak tahu cara memulai pembicaraan itu seperti apa. Iya. Jadi benar. Jadi yang aku bilang tadi bahwa jangan sampai pandangan itu orang lain melihat ke kita gitu. Jadi beratnya kalau memang ada orang di samping kita kiri kanan jangan segan sapa gitu. Sapa entah yang penting dulu kamu dengarkan dulu suaranya. Siapa tahu nanti di sampingmu ada abang-abang, jangan pula nanti kau bilang kan selamat pagi Bu gitu kan. Iya. Atau mungkin ternyata di sebelah kita itu hanya tumpukan buku gitu kan. Halo. Itu bahaya tuh. Tapi memang iya sih, memang sering terjadinya seperti itu sih. Karena kan apa ya? Apalagi teman-teman yang baru-baru mengenal tunanetra gitu kan. Ketika dia kita tidak tanggapin, mungkin secara gestur bahkan kita kan nggak bisa nanggapin juga gitu kan. Nah, karena mereka belum paham, tentu kesan yang mereka dapat itu sombong nih anak gitu ya. Benar sih. Iya, betul. Nah, kadang yang lebih sakit lagi, bukan lebih sakit, maksudnya kadang malah jadi dikaitkan gitu. Gimana sih udah nggak melihat sombong lagi gitu. Padahal itu. Iya, padahal di situ kesalahan kita gitu loh. Tapi sebenarnya memang sulit sih. Untuk awal-awal mungkin memang agak sulit ya, Kak ya. Ya, itu wajar gitu. Gitu. Tapi memang untuk selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya seperti yang aku bilang tadi harus ada kesabaran, kerendahan hati gitu. Jadi untuk bergaulnya pun jangan juga kita kata-katanya terlalu berlebihan gitu kan. Awal-awalnya gitu kita jaga. Nggak apa-apa nanti kalau sudah akrab gitu. Jangan pula nanti baru kenal udah ceplos-ceplos ngomong yang enggak gitu. Saking kita mungkin bergaulnya juga terlalu tinggi gitu. Nggak boleh juga. Jadi berarti harus menjaga juga gitu. Awal-awalnya kenali dulu. Nah, yang terpenting lagi kalau tunanetra itu mengenal suara ya. Itu pasti gitu. Jadi kalau seandainya kita tidak mengingat suara mereka satu-satu, ya bahaya juga gitu. Nanti satu orang yang ngomong, satu orang kita panggil kan? Nah, jadi harus suara sering kali gini. Sering terjadi, aku sering terjadi sih. Mungkin gimana ya?
aduh nanti bukannya sok narsis tapi mungkin ada teman-teman yang aku nggak kenal tapi kenal gitu kan. Ya mungkin karena tunanetra juga gitu kan. Jadi sering dibicarain, Bang. Sering jadi bahan gosip lah mungkin. Akhirnya ada teman-teman kita yang kita belum kenal nyapa, atau mungkin sekali dua kali kita pernah lihat Untuk melihat ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan amin ya, diaminkan bisa melihat. Ya. Pernah tahu gitu, Nah, tapi tiba-tiba nyapa, halo Desmond. Itu gimana tuh? Apa dalam keadaan nyapa di berpapasan gitu ya? Halo Desmond gitu. Halo Yuni gitu. Itu gimana? Maksudnya kalau aku sering terjadi, aku jadinya diam gitu. Karena apa namanya? Respon antara mau menjawab dan mikir itu siapa, keburu dia pergi. Keburu dia lewat gitu. Itu gimana? Sebaiknya gimana itu, Kak? Ada tips nggak untuk yang seperti itu? Karena itu tadi, respon antara pengen jawab dengan sambil mikir itu siapa, keburu dia pergi gitu. Kalau pengalamanku memang sering seperti itu gitu kan. Bisa apa gitu. Jadi awalnya aku dulu nggak mikir itu siapa. Yang penting apa yang disampaikan saya jawab gitu. Iya, jadi ya? nanti sudah keluar siapa ya? Gitu. Iya benar-benar. Atau enggak langsung pagi siapa gitu, langsung aku bilang jawab, langsung tanya siapa gitu. Benar-benar. Soalnya memang. Soalnya kalau sempat kita nggak jawab, pasti kesannya anak ini udah kita sapa, gimana sih gitu kan? Nggak jawab. Ada memang gitu ya. Tapi memang itu sebenarnya bukan sengaja sih. Kalau pengennya langsung jawab. Tapi gimana ya? Sebagai seorang tunanetra, rasa ingin tahunya ternyata masih lebih ke depan sih. Iya. Jadi kayak lebih pengen tahu itu siapa dulu gitu. Tapi memang sebenarnya lebih ke feeling dulu dipakai ya. Kayak lebih mau, ini siapa sih? Udah pergi dulu orangnya tuh. Baru mau jawab, pergi dulu orangnya. Karena susah juga kan? Desmond atau Yuni gitu. Iya, itu aja susah. Iya Kak, salah juga. Takutnya adik kelas atau teman sebaya yang nggak satu kelas gitu. Itu yang buat susah, gitu kan. Jawaban yang paling gini tepat caranya. Gimana? Cara yang paling aku biasanya lakukan itu gini. Kalau memang aku sama sekali nggak kenali suaranya, bahkan aku nggak tahu gimana gitu, aku nggak pikiranku nggak ini siapa itu ya, nggak. Tapi langsung selamat pagi Yuni, selamat pagi siapa ya, langsung aku tanya gitu. Oh gitu ya. Jadi kan mereka ngerti, dia nggak kenal, maupun itu dosen, seandainya pun kalau saya memang nggak tahu siapa. Ya kalau gitu. Tahu pasti ya nggak mungkin juga bilang gitu, pasti pagi Pak atau pagi Bu gitu kan. Iya gitu. Jadi misalnya gitu. Susah sih. Itu memang itu. Jadi soalnya aku punya pengalaman Kak. Ini aneh, unik. Jadi aku mau coba akrab dengan, jadi Desmond gitu kan, namanya suara cowok gitu kan, pasti akan sama aja. Iya Bang, iya. Ternyata dosen loh. Iya Bang. Terus teman yang di sebelah, gila kok, dosen tuh. Ya, maaf aku tawa aja Bapak itu gitu. Itu sejak saat itu aku mikir kalau mau jawab panggilan orang lain gitu. Jadi bahaya nih. Iya Bang, pernah loh. Iya Bang gitu. Kuat pula tuh, karena biasanya aku kayak nggak kenal teman-teman satu kampus yang punya suara seperti itu gitu kan. Kemungkinan abang kelas lah gitu kan. Karena arahnya pasti abang kelas. Kalau adik kelas nggak akan manggil nama kan. Nggak mungkin berani dia manggil nama. Jadi ya udah larinya, iya Bang gitu Pak, dosen. Setelah ngomong lanjut Bapak itu, oh iya dosen ya. Ketawa aja gitu. Itu yang buat susah ya. Itu ada aja pengalaman uniknya gitu ya. Kalau berpikir kalau hidup tunanetra memang banyak kesannya sih. Banyak kesannya ya. Jadi pesan terakhir lah Kak untuk mereka yang mungkin karena ada juga kadang teman-teman sekarang ini apalagi yang daring ya, mungkin belum berani bergaul, atau bahkan yang udah luring juga tapi belum berani bergaul, belum tahu caranya yang tepat untuk bergaul, termasuk juga untuk adik-adik kita yang mau mungkin akan terjun ke dunia itu gitu kan. Gimana? Terakhir lah gitu. Oke, yang pertama kembali lagi aku bilang tadi ya, harus memiliki kesabaran, kerendahan hati, jangan sombong gitu. Terus
jangan terlalu menampakkan atau perlihatkan aku bisa loh gitu. Soalnya kalau kita terlalu menampakkan aku bisa, orang lain tuh kesal ke kita. Oh, sok-sokan kan gitu. Jadi ibaratnya kita santai aja. Pasti dengan berjalan waktu, pasti orang itu akan tahu kita bisa apa, kita juga nggak bisa apa gitu. Jadi nggak perlu kita terlalu menunjukkan sekali gitu. Jadi ibaratnya kita santai aja dalam prosesnya gitu. Kita santai, kita mengenal mereka gitu. Harus komunikasi yang baik itu. Intinya harus berkomunikasi dengan baik kepada teman gitu. Jadi kalau mereka pun nggak nyapa kita nggak masalah, kita senyum aja. Pasti kan mereka bisa melihat kan raut wajah kita kayak mana gitu. Jadi harus senyum gitu. Pada siapapun gitu. Ada orang lewat, entah siapapun itu, siapa pagi, seperti itu. Jadi kalau mereka udah tahu kita ramah, pasti mereka ini gitu dekat ke kita. Dan terus seperti yang aku bilang tadi, terima diri apa adanya dulu. Selama kita tidak bisa menerima diri kita sebagai tunanetra, itu susah pasti kita bergaul dengan siapapun. Itu pasti susah sekali kita bergaul. Jadi ketika kita sudah menerima diri kita padanya, ya udah nggak ada lagi yang namanya minder gitu. Jadi banyak kita bilang terserah lo mau bilang apa sama gue, ya gue sama kayak lo gitu. Jadi kita harus mengerti bahwa kita itu benar-benar sama-sama ciptaan Tuhan yang istimewa gitu. Dia istimewa dan kita juga walaupun sudah sebagai tunanetra kita tetap istimewa gitu. Jadi kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa kita sama-sama berharga di mata Tuhan dan menerima diri kita padanya. Seperti itu. Iya. Jadi yang terakhir itu yaitu menjaga menjaga etika juga gitu. Sebagai tunanetra ya, kita juga harus bisa menjaga etika kita kepada orang lain gitu dalam perkataan dan cara bergaul kita juga jangan terlalu berlebihan gitu. Harus menyesuaikan diri lah kepada yang lain gitu. Jangan nanti gara-gara kita udah terlalu akrab juga nggak mau memahami mereka, jangan juga seperti itu. Jadi kurang etika terus gitu ya. Walaupun mereka udah mau menolong kita juga, kita harus juga sadar diri kan, kita harus juga mau belajar gitu. Jangan terus mereka baik kok gitu, mereka udah mau menolong ya udah biarin aja mereka terus menolong, nggak boleh juga gitu ya. Iya benar. Intinya semuanya dimulai dari diri kita ya Kak ya gitu ya. Iya, betul. Segala sesuatunya dimulai dari diri kita gitu. Jadi ketika pun kita bisa membantu mereka, kita jangan juga pelit, harus kita bantu gitu. Iya benar. Prinsip sosialnya itu harus ditanamkan gitu ya Kak. Betul itu. Iya, mungkin ya itu aja lah mungkin Kak yang bisa kita perbincangkan untuk hari ini ya kan. Semoga perbincangan hari ini yang agak sedikit ngalur ngidul ini berkesan ya. Pokoknya kali ini di obat kali ini aku ingin ange-ange Jere lah ya gitu, karena ketika dia nggak ada aku ngajaknya cewek gitu ya. Itulah. Seperti itu ya. Iya, soalnya tadi berapa kali aku aja, ayo Jer, udahlah kau dulu gitu. Mengajar. Iya, soalnya kalau si Jere ngomong sama aku emang seperti itu. Oh, kali aja dia takut ya. Kau sering bilang ya, mungkin. Gitu kan pernah dia bilang kalau ngomong sama Kayu entah dia mau bilang apa katanya. Iya. Oke. Jadi oke. Untuk Jere kali ini aku kalahkan dalam forum. Oke. Nah, di sini terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga suka dengan tayangan ini, dislike aja kalau tidak suka, tapi like kalau suka, share ke teman-teman yang lain juga, subscribe jangan lupa ya bagi yang belum ya. Terima kasih dan sampai jumpa di obat episode berikutnya. Thank you Kayu. Oke.